Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan namaku Ailsa Gaisani dari jurusan S1 PJJ Akuntansi. Aku dari kelas AK705, mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT yang dibimbing oleh Ibu Bunga Anissa Hararet. Di sini, aku akan mempresentasikan hasil jawaban dari UTS semester ganjilku untuk mata kuliah analisis laporan keuangan berbasis IT. Dalam presentasi kali ini, aku akan menjelaskan tentang apa saja yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan dan bagaimana caranya, serta apa itu rasio. Pertama-tama kita mulai dengan definisi laporan keuangan. Ada 4 poin penting untuk definisi laporan keuangan tersendiri, yaitu informasi keuangan, periode akuntansi, kinerja, dan bidang keuangan. Jadi definisi laporan keuangan dapat dibuat dari 4 poin itu, yaitu catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan untuk suatu periode akuntansi yang menggambarkan kinerja perusahaan tersebut namun pada bidang keuangan. Jelas karena namanya laporan keuangan, jadi yang digambarkan adalah bidang keuangan. Yang selanjutnya, untuk laporan keuangan itu ada apa aja sih? Ada 5 komponen untuk laporan keuangan pokok. Yang pertama, ada neraca atau balance sheet. Yang kedua, laporan laba rugi atau profit and loss statement. Yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas atau statement of change in equity. Yang keempat ada laporan arus kas, cash atau cash flow statement. Dan yang kelima ada catatan atas laporan keuangan atau notes to the financial statement. Jadi di neraca itu isinya ada aset dan pasifa, seperti di laba rugi itu isinya ada catatan pendapatan, ada beban usaha, beban lain-lain, terus beban bunga, berapa laba atau rugi kotor atau laba atau rugi sebelum pajak, laba rugi bersih, dan lain-lain. Dan itu nanti akan dimuat ke laporan perubahan ekuitas yang berisi transaksi perubahan modal dan saldo laba ditahan. Begitu. Dan yang keempat, laporan arus kas itu ada 3 jenis, ada operating, investing, dan financing. Catatan atas laporan keuangan yaitu pendukung atau catatan-catatan pendukung yang mendukung dari 4 elemen laporan yang sebelumnya. Oke, untuk alur analisis laporan keuangan sendiri itu dimulai dari mengidentifikasi, lalu dilanjutkan dengan menilai dan mengolah, lalu terakhir membandingkan. Jadi di dalam proses mengidentifikasi itu, kita akan mengidentifikasi sebuah evaluasi kinerja dari perusahaan tersebut, posisi keuangannya seperti apa, dan prospek masa depannya seperti apa. Setelah dinilai dari hasil identifikasi yang sebelumnya, lalu akan diolah dengan beberapa jenis analisis laporan keuangan. Setelah itu, hasil olahan tadi bisa dibandingkan antara year to year atau month to month atau mungkin week to week untuk perusahaan dalam skala kecil. Selanjutnya yaitu jenis-jenis analisis laporan keuangan, yaitu ada 3, vertikal, horizontal, dan rasio. Ini jenis analisis laporan keuangan yang umum untuk teori analisis laporan keuangan. Jadi untuk analisis vertikal itu membandingkan antara satu pos dengan pos yang lainnya. Contohnya yaitu membandingkan antara proporsi aset lancar dengan total aset yang ada. Jadi berapa sih persentase aset lancar perusahaan tersebut dibandingkan dengan total aset, atau bisa juga total aset dengan dibandingkan dengan jumlah total aset, total likuiditas, dan total ekuitas. Yang kedua itu analisis horizontal, itu membandingkan dengan periode tertentu. Jadi semisal membandingkan dengan year to year atau month to month. Dan yang ketiga ada rasio. Nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya. Selanjutnya kita beranjak ke langkah-langkah analisis laporan keuangan. Yang pertama, pastinya mengumpulkan data laporan keuangan. Data-data ini harus relevan, harus akurat, dan harus up to date. Yang kedua yaitu hitung rasio keuangan.
Ini dapat menggunakan data dari laporan keuangan untuk menghitung berbagai rasio keuangan. Ini akan memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang kondisi keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu menganalisis tren. Ini adalah caranya untuk memeriksa laporan keuangan dan melihat trennya bagaimana dari tahun ke tahun. Apakah itu meningkat atau bahkan bisa saja menurun. Dan yang keempat yaitu benchmarking industri. Benchmark ini membandingkan kondisi keuangan laporan perusahaan dengan perusahaan lain yang masih dalam satu industri. Dan yang terakhir yaitu evaluasi dan rekomendasi. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi ke depannya untuk periode selanjutnya. Oke, kita bahas satu persatu untuk langkah-langkah menganalisis laporan keuangan. Yang pertama tadi mengumpulkan data laporan keuangan harus akurat, harus up to date, dan satu lagi harus relevan. Yang kedua yaitu menghitung rasio keuangan. Angka ini dapat berwujud sebagai angka relatif yang akan digunakan untuk membandingkan dan dapat digunakan sebagai interpretasi dari laporan keuangan perusahaan. Dan nanti ada 3 kategori utama dari rasio keuangan yang akan dibahas di next slide. Yang ketiga yaitu analisa tren. Analisa tren ini akan menggambarkan arah dan laju perusahaan itu. Jadi kita dapat melihat tren-trennya tadi dari mungkin 2015 sampai 2018 trennya naik, tapi dari 2018 sampai 2021 itu trennya turun. Dan poin yang kedua itu time to time. Jadi periode yang sudah ditentukan entah year by year, month to month atau week to week juga bisa. Dan periode yang digunakan itu biasanya atau umumnya 3 sampai 5 periode. Yang keempat yaitu benchmarking industri. Ini sebagai standar ini digunakan sebagai standar ukur atau konteks dalam laporan keuangan. Jadi dapat dilihat atau kita dapat melihat bagaimana rata-rata keadaan laporan keuangan di satu industri yang sama dengan perusahaan yang sedang kita analisis. Dan untuk peer group atau posisi relatif itu, jadi kalau misalkan peer group itu kita akan melihat perusahaan mana sih yang satu lingkup industri dengan kita lalu kita membandingkan dengan perusahaan tersebut. Kalau posisi relatif itu kita bisa melihat bagaimana posisi relatif di perusahaan yang sedang kita analisis. Yang terakhir yaitu evaluasi dan rekomendasi. Evaluasi dan rekomendasi itu bisa berbagai macam. Ini contoh 4-nya yaitu restrukturasi utang, pendaftaran hak paten, peningkatan strategi pemasaran, dan pengendalian OPEX atau operational expenditure. Oke, materi selanjutnya adalah pembahasan terkait rasio laporan keuangan. Tadi ada 3 kategori utama untuk rasio keuangan, yaitu yang pertama kita membahas dulu tentang likuiditas. Likuiditas itu adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Dalam rasio likuiditas itu ada 2, ada current ratio dan quick ratio. Perbedaannya adalah untuk quick ratio itu dia membandingkan antara aset lancar dengan liabilitas pendek, namun aset lancarnya harus dikurangkan atau mengeluarkan akun persediaan. Jadi benar-benar hanya aset lancar yang liquid saja. Dan yang kedua adalah solvabilitas. Solvabilitas itu adalah kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka panjang menggunakan total asetnya atau total modalnya. Nah, untuk rasio solvabilitas ini ada 3, yaitu DAR, DER, dan TIE. Apa itu DAR, DER, dan TIE? DAR itu adalah debt to asset ratio atau rasio utang terhadap aset. Ini adalah persentase total aset yang didanai oleh utang. Jadi kita dapat melihat berapa sih aset-aset yang membelinya atau cara mendapatkannya itu berasal dari utang. Dan untuk DER itu debt to equity ratio. Jadi kita dapat melihat perbandingan data dari kreditur dengan dana dari pemilik. Jadi rasio yang tinggi, semisal rasionya 2.0 atau 2,5, itu menunjukkan ketergantungan tinggi pada utang yang berarti
resiko yang berarti perusahaan tersebut memiliki resiko yang lebih tinggi untuk pembayaran utangnya. Dan yang terakhir yaitu TIE atau Times Interest Earned. Ini adalah kemampuan perusahaan membayar beban bunga dengan laba operasional. Rasionya itu wajib lebih dari 1 dan rasio yang tinggi menunjukkan margin keamanan yang besar. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Jadi mostly akan membandingkan laba dengan beban-beban pada perusahaan. Ada 3 juga, gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin. Gross profit margin itu rumusnya adalah laba kotor dibandingkan dengan penjualan bersih. Ini dapat mengukur efisiensi biaya langsung, contohnya seperti cost of goods sold setelah penjualan. Jadi nanti angka yang muncul itu semakin tinggi, itu semakin baik. Yang kedua yaitu operating profit margin, itu membandingkan EBIT dengan penjualan bersih. EBIT itu adalah earning before interest taxes. Jadi ini adalah mengukur laba dari operasi inti perusahaan sebelum dikurangi bunga dan pajak. Dan yang terakhir yaitu net profit margin atau NPM. Itu rumusnya adalah laba bersih membandingkan dengan penjualan bersih. Ini mengukur persentase pendapatan yang tersisa setelah membayar bunga dan pajak tadi, dan ini adalah indikator profitabilitas akhir perusahaan. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf karena kekurangan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih semuanya telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.